Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana semangat? Semangat. Geografi? Suka-suka, yes. Ya, oke ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, dulu. Silakan ketua kelas pimpin dalam doa. Kasih ya. Seperti biasa, Ibu absen dulu. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Esti. Nah, Esti. Ingat tentang materi yang kemarin? Tentang apa kemarin? Tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Ada 3 unsur dalam pembangunan. Apa saja kemarin? 1. Perubahan. Iya. Yang kedua, potensi. Yang ketiga, oke ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan wilayah berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Kita lihat dulu sama-sama. Ini di sebelah timur ini. Penanaman apa ini? Ini rumput laut. Oke ya. Rumput laut. Terus ya, tapi sebelumnya silahkan kalian baca dulu literasi supaya kalian lebih paham materi apa yang akan kita pelajari. Silahkan ya. Tujuan kita belajar kali ini yang pertama supaya kalian memahami pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Yang berikutnya kalian bisa menentukan daya dukung wilayah. Dan yang ketiga kalian bisa menganalisa daya dukung wilayah pertumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini nanti orientasi permasalahannya yang kalian diskusikan nanti ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama tentang definisi pertumbuhan wilayah. Apa tuh pertumbuhan wilayah? Pertumbuhan wilayah yaitu laju pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ada batasnya ya. Sementara daya dukung wilayah adalah daya tampung maksimum minimal daya atau relatif. Oke ya. Nah, ini kaitannya dengan kapasitas wilayah tersebut menampung penduduknya ya, dan bagaimana tentang pengolahan ya. Kita perhatikan di sini tidak ada gambar bangunan sekolah, ya kan? Tidak ada. Nah, memang ternyata pemerintah Sumber Timur tidak memfokuskan pada bangunan fisik, tapi dalam bentuk yang lain. Nah, sebagai seorang pelajar, apa yang kalian rasakan pembangunan di Sumber Timur ini? Nah, orientasi masalah ini sesuai dengan permasalahan yang kalian diskusikan hari ini. Jadi, silahkan kalian membentuk kelompok ya, silakan Ibu bagi dalam LKPD permasalahannya ya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Dari permasalahan yang Ibu bagikan lewat LKPD itu mungkin ada yang belum jelas pertanyaannya, silakan. Oke, sudah ya. Silakan. Pagi teman-teman dan Ibu. Baik, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan pekerjaan kami yang akan dibacakan oleh Pak. Satu, interaksi terjadi karena adanya pengaruh dari pusat pertumbuhan dengan daerah di sekitarnya. Jelaskan interaksi wilayah pada aspek ekonomi, aspek budaya, dan manusia. Pertama, aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi terjadi pengaruh peningkatan volume atau jumlah perdagangan barang dan jasa antar kedua wilayah. Meningkatkan pendapatan penduduk, menumbuhkan kawasan perdagangan baru, serta mengubah pandangan dan tujuan ekonomi
masyarakat. Aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oke, pertanyaan ketiga. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan? Oke, jadi baik teman-teman, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang akan dibacakan oleh Dennis. 1. Sebutkan contoh daya dukung wilayah. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. 2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Baik, jadi sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ditanyakan ulang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Silakan kelompoknya Andri. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Silakan. Teman-teman, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dilakukan oleh Andri. Generasi terjadi karena adanya pengaruh dan pertumbuhan dengan daerah sekitar. Jelaskan interaksi wilayah pada aspek ekonomi, budaya, dan manusia. Interaksi wilayah berdasarkan aspek ekonomi, budaya, dan manusia. Aspek ekonomi adalah fasilitas yang memadai misalnya transportasi, menunjukkan barang dan metode wilayah perjalanan, kawasan meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja. Kami akan ada hubungan dengan teman-teman. Mengapa dalam pembangunan suatu wilayah perlu memperhatikan daya dukung wilayah? Mengapa dalam pembangunan suatu wilayah perlu memperhatikan daya dukung wilayah? Kenapa penting daya dukung untuk pembangunan wilayah? Mengapa kajian daya dukung wilayah diperlukan dalam menentukan pertumbuhan wilayah? Jawab. Menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mengapa dalam pembangunan suatu wilayah perlu memperhatikan daya dukung wilayah? Daya dukung wilayah memiliki potensi untuk melakukan pembangunan yang baik dan memberikan kapasitas yang memungkinkan untuk melakukan daya dukung wilayah untuk penerapan pembangunan dan kawasan lingkungan karena wilayah memiliki banyak aspek dalam ekosistem dan harus terlindungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman ada yang ingin menambah? Pas.
Berikutnya kita belajar tentang perencanaan tata ruang di Indonesia. Tapi sebelumnya ada yang bertanya? Apa sudah ada yang bertanya tentang apa yang tadi? Kenapa di Sumba Timur hanya kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak membangun sekolah di Sumba Timur? Karena Sumba Timur kan tidak mengutamakan untuk pembangunan sekolah. Kenapa? Hanya tidak yang lain saja. Kenapa tidak di sekolah? Ya. Kalau dalam pendidikan memang perencanaannya adalah bagaimana meningkatkan pendidikan di Indonesia, di NTT, bagaimana meningkatkan pendidikan mutunya bagi SDM di NTT. Untuk apa juga kalau bangunan banyak tapi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tidak ada, masih ada ya. Tugasnya seperti biasa ibu kirim nanti di grup ya, dan yang punya HP ya ibu bagikan ya. Oke, kemudian pembelajaran kita di sini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa.